kami diselamatkan. Oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau telah melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan hanya satu pribadi yang layak untuk disembah. Hanya ada satu pribadi yang layak untuk dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ini hati kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita hormati kehadiran Tuhan yang ada di tempat ini. Katakan, Bapa, kami datang kepada-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku.
hiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Katakan ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau dahsyat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu ajaib, tak henti-hentinya lidah kami memuji-Mu, tak henti-hentinya bibir kami mengucapkan Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus Kau hebat, Yesus Kau penuh kasih, penolong hidup kami, penjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang tak membiarkan kaki kami goyah, sebab Engkau kekuatan kami, menara perlindungan kami. Yesus, Yesus, haleluya.
haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya Kamu, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Sekalipun kami masuk ke dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kaki kami goyah untuk selama-lamanya. Karena Engkau adalah gunung batu perlindungan kami. Engkau adalah menara kekuatan, Engkau lah benteng perlindungan kami. Oh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hadir-Mu di dalam kehidupan kami, itulah yang sangat kami rindukan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami masuk hadirat-Mu, bukan untuk apa-apa, tapi kami mau memuji menyembah-Mu, karena hanya nama-Mu yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus saja. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, haleluya. Saudara sekalian, siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan? Oh, katakan sama saudara di sampingmu, katakan, berikan high five, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Namanya berkuasa. Oh, karena itu tuh ketika kita menghadapi masalah, serukan namanya. Karena namanya adalah nama pembebas kita. Haleluya. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja,
Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Namanya besar. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu saudara sekalian. Haleluya. Kok kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kekuatan kita lemah. Kita ini hanya ciptaan biasa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan yang besar, disitulah letak kekuatan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam diam dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak akan pernah goyah, meskipun badai menerpa kehidupan kami. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan bersama, Kaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri kembali. Katakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom.
Pada bulan Juni ini tema kita adalah keluarga yang berpusat Kristus. Karena itu pada sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pilar Pernikahan Bahagia. Kita baca Kejadian 24 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Amin. Saya percaya kita semua ingin menemukan pasangan hidup yang tepat dan memiliki keluarga yang bahagia. Dan saya percaya itu semua bukan terjadi secara kebetulan, bukan juga permainan nasib. Tetapi ketika kita memiliki 5 pilar pernikahan bahagia yang diajarkan oleh Alkitab, khususnya melalui kisah bagaimana Abraham menyuruh hambanya yang paling tua, Eliezer, untuk mendapatkan calon bagi anaknya yang bernama Ishak. Yang pertama, saudara, pernikahan yang bahagia itu harus memiliki pilar iman. Ayat 1 sampai 4 tadi menceritakan Abraham mencari pasangan yang seiman bagi Ishak, anaknya. Bukan perempuan Kanaan tempat dia tinggal, karena orang-orang Kanaan tidak mengenal Allah, sedangkan dia harus mengutus orang pergi ke Aram Mesopotamia agar menemukan orang yang sama-sama percaya kepada Elohim, kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Di kemudian hari Ishak juga melarang Yakub anaknya untuk mengawini perempuan Kanaan. Jadi rupanya apa yang diajarkan oleh ayahnya itu dilakukan terus oleh anaknya. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 berkata, mari baca bersama, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tuhan tidak ingin agar kita hidup menderita. Dan itu terjadi kalau kita mentaati firman Tuhan. Dan jelas ajarannya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Artinya Tuhan ingin agar kita menemukan pasangan yang sepadan dalam iman. Sebab kalau kita tidak sepadan dalam iman, bukankah dalam kehidupan akan banyak masalah? Dan kepada siapa kita minta tolong ketika kita punya masalah? Kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhannya berbeda, cara doanya berbeda, bagaimana kita bisa mengharapkan pertolongan dari Dia? Banyak orang sekarang rasanya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Yang penting aku cinta, aku suka, terserahlah Tuhan-Tuhanan gak terlalu penting. Saya mau bilang saudara, pada waktu kita membeli sebuah barang, katakan kalau kita beli motor, maka kita juga akan mendapatkan manual book, buku petunjuk bagaimana cara kita menghidupkan motor. Saudara sudah starter, nggak nyala, baca buku petunjuknya. Mesti diisi dulu dengan bensin. Oh, rupanya saya belum beli bensin. Ketika kita taat pada buku petunjuknya, kita akan mendapatkan hasil yang baik untuk motor yang telah kita beli itu. Beli motor dapat buku petunjuk, beli kompor dapat buku petunjuk. Tahukah saudara, pada waktu kita diciptakan oleh Tuhan, Allah telah memberikan buku petunjuk bagi kita
Dan itu adalah Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita harus mentaati apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga kita mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Saya berdoa, saudara memilih orang-orang yang benar-benar lahir baru, rohani, bukan sekedar orang yang beragama Kristen. Karena Alkitab bilang ada lalang dan gandum sama-sama tumbuh. Ada orang Kristen sejati, ada orang Kristen gadungan. Orang yang ke gereja belum tentu semuanya Kristen sejati. Tapi orang Kristen sejati pasti ke gereja. Nah, disinilah kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Dan kalau kita sudah menikah, kita juga perlu seimbang di dalam iman. Artinya suaminya rohani, istrinya juga rohani. Jangan suaminya rohani, istrinya rohana atau sebaliknya. Maka tidak terjadi keseimbangan secara spiritual. Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mantapkan di dalam hatimu bahwa satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup pribadi dan keluargamu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan di bumi dan juga keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, orang yang hidup beriman kepada Kristus bukan hanya hidup kini dan di sini yang akan diberkati Tuhan. Bahkan dalam jangka waktu yang panjang, keturunannya akan hidup berkenan kepada Tuhan. Saya pernah membaca kisah seorang yang bernama Max Jukes, seorang ateis yang menikah dengan seorang wanita yang tidak takut akan Tuhan namanya Ida Teig. Setelah diteliti daftar keturunannya ratusan tahun kemudian, ternyata ada 440 orang hidup dalam pesta pora, 310 orang jadi gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang jadi narapidana, 100 orang pecandu alkohol, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, dan 7 orang jadi pembunuh. Sebaliknya, pada masa hidupnya, hidup seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edward. Dia menikah dengan seorang wanita yang saleh bernama Sarah. Dan setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, 440 orang jadi pendeta, misionaris, teolog, 310 orang jadi pengacara, 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku, 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, bahkan ada 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Jadi kalau saudara asal cinta saja dan tidak memikirkan masalah keimanan ini, pikirkan anak cucumu, cicitmu di kemudian hari. Karena ternyata daftar keturunan orang benar yang takut akan Tuhan berbahagia dan diberkati. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan mengalami nasib yang tidak baik. Biar kita menjaga diri kita dan generasi yang berikutnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Pilar kedua yang harus kita miliki supaya kita bahagia adalah pilar doa. Dalam Kejadian 24 ayat yang ke-12, hamba Abraham yang diutus untuk mencarikan jodoh bagi Ishak berdoa. Dikatakan, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia tahu memilih jodoh yang tepat buat anak tuannya gak gampang. Karena itu dia doa sama Tuhan, jangan sampai salah pilih. Dari sini kita melihat bahwa doa harus mendahului pemilihan. Agar Tuhan menunjukkan orang yang tepat dan tidak keliru.
Doa dulu baru menetapkan keputusan. Jangan tetapkan keputusan dulu baru berdoa. Tuhan, aku udah jadian, tolong berkati ya. Itu bukan minta izin sama Tuhan, itu lapor saudara. Kalau lapor saudara yang tanggung resikonya. Kalau minta izin, berdoa, Tuhan apakah ini dari Engkau atau tidak? Dan Tuhan berkata, ya. Maka Tuhan yang akan mengatur langkah kehidupan kita. Dari mana kita tahu bahwa Dia berkenan atau tidak berkenan kepada apa yang kita putuskan? Dari firman Tuhan. Kalau terang bersatu dengan gelap udah gak bisa. Jangan saya doa puasa dulu. Siapa tahu Tuhan mengubah pendiriannya. Lo gak usah doa yang begitu. Saudara melanggar Tuhan. Tapi kalau itu seiman, cinta Tuhan, saudara doa, nanti Tuhan memberikan petunjuk di dalam hati nurani kita. Kalau Dia kasih damai sejahtera, itu pertanda Tuhan setuju. Kalau ada kegelisahan, berarti Tuhan tidak setuju. Kalau saudara masih ragu-ragu soal itu, tanya kepada seorang rekan yang lebih rohani, lebih dewasa secara iman. Dan dia akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara, benarkah yang saudara putuskan tersebut? Jangan maksa sama Tuhan. Ada orang doa gini, Tuhan, jika dia jodohku, jodohkanlah kami. Jika dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga. Tapi kalau benar-benar dia bukan jodohku, ya udah Tuhan, saya nyerah. Tapi tolong ya Tuhan, pilihkan orang lain yang wajahnya mirip dia. Sifatnya seperti dia, semua-muanya seperti dia. Dan kalau Tuhan susah cari orang yang seperti dia, udah yang gampang aja Tuhan, dia aja deh Tuhan. Lah itu maksa Tuhan namanya saudara. Dan akhirnya saudara akan mengalami kerugian. Saya mau bilang gini, bahwa sebetulnya kita tidak memilih jodoh, tapi apa yang kita pilih adalah jodoh. Saya tidak percaya bahwa Allah itu menakdirkan kita, si A akan kawin sama si B, si C akan kawin sama si D, si E akan kawin sama si F. Saya tidak percaya bahwa Allah menuntun kita dengan takdir seperti itu. Sebab manusia itu pemberontak. Kalau si A gak kawin sama si B, tapi kawinnya sama si D, atau zaman sekarang kan si A laki bisa kawin sama si B laki juga, saudara sekalian. Ini kacau semuanya. Kacau, tidak ada yang ikutin lagi, begitu. Jadi saya yakin kita tidak memilih jodoh. Tapi apa yang kita pilih adalah jodoh. Lalu jodoh seperti apa yang kita harus pilih? Yaitu yang seiman. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Saudara saling mencintai satu dengan yang lain. Sudah menikah. Bolehlah kalau ada kriteria yang lain. Boleh, tapi jangan terlalu panjang amat saudara-saudara. Saya ingin pasangan saya yang sudah ada pekerjaan tetap. Boleh. Pendidikannya juga kalau bisa nggak terlalu jauh sama saya. Boleh. Tapi jangan terlalu rinci saudara-saudara. Ya. Lebih baik kita lihat dia seiman, saling mengasihi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nikah. Tuhan akan berkati. Nah, jadi dimulai dengan doa terlebih dahulu. Begitu juga kalau kita sudah menikah, rumah tangga bahagia itu adalah rumah tangga yang ditandai dengan adanya doa bersama. Adanya mesbah doa keluarga. Karena Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua orang di dunia sepakat minta apa saja, Tuhan kabulkan doa kita. Saudara-saudara, saya membaca menurut The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling langgeng itu dialami oleh pasangan suami istri Afro-Amerika yang namanya adalah Herbert
dan Zermira Fisher. Mereka telah menikah 87 tahun. Bukan umurnya 87 ya, keduanya sudah 100 tahun lebih. Nikahnya 87. Saya bersyukur minggu yang lalu, Papa dan Mama saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60. Ini anugerah Tuhan. Saya pernah melayani orang yang anniversary-nya ke-25, kawin perak, silver wedding anniversary. Yang 50 tahun, golden wedding anniversary, pernah nikah emas. Yang diamond wedding anniversary 60 tahun, belum pernah. Baru minggu yang lalu, dan saya bersyukur karena mereka adalah orang tua saya. Berarti panjang umur. Yang kedua, mereka tidak pernah bercerai dan menjadi teladan bagi kita. Itu warisan yang tidak ternilai dengan uang apapun. Jadi pertahankan pernikahanmu. Kalau bisa sampai pernikahan yang ke-50, bahkan lebih daripada itu. Nah, Herbert dan Zermira Fisher rekornya belum terpecahkan. Nikah 87 tahun. Lalu ditanya, apa resepnya? Si suami bilang, pernikahan itu bukan pertandingan siapa menang siapa kalah, tapi harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan istrinya bilang, kami punya ritual kecil yang kami lakukan setiap hari selama puluhan tahun. Kalau kami bangun, suami saya mendoakan saya, dan kemudian saya mendoakan suami saya. Doanya singkat, tapi saling memberkati satu dengan yang lain. Dan tahukah saudara, waktu kita berdoa, Tuhan dihadirkan dalam hidup dan keluarga kita. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, kata Alkitab. Karena Tuhan satu-satunya pihak ketiga yang ketika dilibatkan menyebabkan pernikahan kita menjadi pernikahan yang bahagia. Tingkatkan terus hidup di dalam doa sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Doa akan melindungi keluarga dan mendatangkan berkat ilahi. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami boleh rajin berdoa. Saudara hari ini boleh doa, menyembah Tuhan, meminta kepada Tuhan di gereja. Tapi kalau engkau ribut terus, gak bereskan masalahmu dengan istrimu, Alkitab berkata doamu terhalang. Doamu gak bisa dikabulkan. Gimana caranya supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan? Berdamai dulu dengan pasangan kita. Baru doa sesimpel apapun Tuhan akan kabulkan. Jadi betapa pentingnya kesatuan, kerukunan di dalam doa. Dan ini akan mengakibatkan kebahagiaan. Yang ketiga, pilar karakter. Ayat 14, dikatakan kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Hamba Abraham setelah berdoa dia minta tanda dari Tuhan. Tuhan, aku minta tanda. Kalau ada seorang gadis, waktu aku minta minum, dia kasih aku minum dan dia menawarkan kebaikannya untuk memberi minum unta-unta yang banyak yang aku bawa, itu tandanya dia adalah jodoh buat Ishak. Pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa minta tanda kepada Tuhan sebelum kita membuat sebuah keputusan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak perlu. Tapi sebetulnya begini saudara, masalah akan muncul kalau kita minta tanda yang aneh-aneh. Seorang mahasiswa berdoa, Tuhan aku belum punya jodoh, tolong tunjukkan jodohku siapa. Aku biasa kalau kuliah datang telat, tapi besok aku datang paling awal. Dan siapapun orang pertama yang kutemukan di kampus, dia adalah jodohku.
Maka datanglah dia lebih awal daripada yang lain. Dan siapa orang pertama yang dia temukan? Mbok Inem, penjual soto. Di kampus itu, karena dia lagi siapkan dagangannya supaya mahasiswa bisa belanja di sana. Apa itu dijodoh dari Tuhan? Tentu tidak demikian. Nah, tetapi kalau kita lihat hamba Abraham ini minta tanda yang sangat realistis, sangat logis. Karena dia adalah orang tua, dan orang tua yang minta tolong sama gadis muda, lalu gadis muda mau menolongnya, itu pertanda bahwa gadis itu adalah wanita yang ramah, yang rajin, suka menolong orang lain. Apalagi memberi minum unta-unta. Saudara tahu binatang yang paling kuat minum apa? Unta. Jadi pasti dia harus menimba puluhan kali untuk menyediakan air bagi unta-unta itu. Berarti gadis ini gadis yang rajin bekerja. Sudah ramah, mau menolong orang tua, perhatian kepada orang asing, mau mengulurkan tangannya. Dia juga rajin, saya rasa mungkin ototnya itu spiran saudara sekalian ya. Karena dia rajin menimba air. Dan ternyata karakter semacam inilah yang diperlukan. Ada wanita cantik, masak gak bisa, kerja gak bisa, taunya dandan aja melulu. Aduh, mesti dipikir tuh saudara, kalau mau dijadikan sebagai calon mantu atau istri. Apa-apa gak bisa, bantu toko gak bisa, kerja gak bisa. Cuma dandan, merah, biru, hijau, kuning, kehujanan coklat semuanya. Apa mau kita punya pacar, kekasih, pasangan hidup yang gak bisa ngapa-ngapain kecuali bersolek? Bukankah yang paling penting adalah karakter yang baik yang dimiliki? Karena itu jangan memilih orang karena parasnya. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan bohong, kecantikan sia-sia. Tetapi orang yang punya karakter yang baik, hidup takut akan Tuhan. Nah itu yang perlu dipilih. Karena apa? Kecantikan itu kan relatif saudara. Gelisnya si Eta. Ah biasa kata temennya. Kecantikan itu relatif. Yang cantik menurut saudara belum tentu cantik menurut teman saudara. Kecantikan relatif. Kalau jelek mutlak saudara-saudara. Nah kalau misalnya ada dua orang nih ya. Anak SMA lah. Perempuan dua-duanya. Lagi sekolah, lagi pas jam istirahat. Semua main di luar. Hanya tinggal dua orang tersisa mengerjakan tugas. Tiba-tiba waktu masuk lagi ada yang bilang, aduh uang saya hilang. Tadi saya simpen di tas. Wah saudara, orang-orang pasti curiga dua orang ini. Karena dua ini nggak keluar kelas kan. Satu cantik, putih, tinggi, langsing. Satu lagi pendek, hitam, dekil, hidup lagi. Yang dituduh kira-kira siapa? Yang cantik apa yang jelek? Udah jelek, udah hitam, udah itu nyolong lagi. Padahal belum tentu dia saudara. Setelah diperiksa ternyata yang cantik ini yang nyolong. Karena itu dikatakan kemolekan itu bohong. Belum tentu orang yang cantik itu cantik juga hatinya. Makanya yang perlu dipilih adalah orang yang karakternya baik. Itu yang sangat penting. Juga jangan karena daya tarik materi semata-mata. Wah, pacar saya tiap kali jemput saya gonta-ganti mobil. Kaya dia, padahal supir saudara-saudara. Ya nggak apa-apa, nggak jadi supir juga bukan pekerjaan hina. Tapi maksudnya bukan mobilnya dia gitu. Makanya kita itu jangan silau dengan apa yang ada. Walaupun tentu para pria harus berusaha meningkatkan kapasitas kita. Jangan ingin ratu kecantikan dunia, untuk neraktir aja uang kagak ada. Ya, apalagi gadis sekarang.
Kalau mau diajak dating keluar itu, saudara harus ingat apa yang tertulis di pintu tol. Pastikan saldo Anda cukup. Kalau nggak cukup bisa repot saudara-saudara. Bila wajah Anda tidak tampan, berusahalah hidup mapan, maka tampangmu pun akan termaafkan. Berarti kita harus mengembangkan kapasitas kita. Tapi yang dipilih tetap adalah orang yang punya karakter yang baik. Rumah tangga kalau sudah nikah bisa bahagia bila suami istri juga punya karakter yang baik. Tidak kasar, kata-katanya membangun, sifatnya baik. Kalau udah jadi Kristen, walaupun lagi marah, anjing, kebun, anjing, monyet, binatang, kebun binatang itu sudah nggak boleh keluar dari mulut kita. Dasar bodoh, lu, tolo, bego, goblok itu nggak boleh keluar dari mulut kita. Harus jaga mulut supaya kata-kata kita juga menjadi berkat. Itulah karakter yang baik yang kita harus miliki. Belajar sabar, mengutamakan orang lain. Sepasang kakek nenek lagi makan di sebuah restoran. Dan seorang pemuda memperhatikan, mereka cuma beli satu piring, makan berdua. Tapi ternyata diperhatikan, si nenek aja yang makan, si kakek cuma liatin aja. Lalu kemudian pemuda ini datang, kakek, kok kakek nggak makan? Apa kurang uangnya untuk membeli makanan lain? Kalau kurang uangnya boleh nggak saya beliin? Oh enggak, kita makan memang sedikit. Jadi cukup kok segini. Oh cukup ya. Ya syukurlah kalau gitu. Tapi kenapa kok yang makan nenek saja, bukan barengan sama kakek? Sabar anak muda, gigi palsu cuma satu, masih dipakai sama nenek. Nanti setelah dia selesai baru kakek makan katanya. Aduh ini suami sabar banget saudara-saudara. Wah jadi walaupun udah kakek nenek, kalau punya pasangan gini, puji Tuhan. Haleluya, sabar. Miliki karakter yang baik, keluarga kita akan lebih bahagia. Yang keempat, kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, hidup berbahagia, maka pilar pernikahan yang keempat adalah pilar kesucian. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Alkitab bilang Ribka adalah seorang yang sangat cantik dan dia adalah seorang perawan yang tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Banyak kali orang modern menganggap ini sesuatu yang sudah kuno. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus menjaga kesucian dan hanya boleh melakukan hubungan seksual setelah menikah dengan pasangan yang Tuhan telah tetapkan. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Tuhan mengingatkan kita supaya menghargai kekudusan di dalam pernikahan. Amsal 5 ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kita harus setia kepada istri dari masa muda, walaupun sekarang sudah tua, menua bersama. Jangan salah baca ayatnya, setialah dengan istri mudamu. Itu salah saudara, istri dari sejak masa mudamu. Berarti kita harus setia satu dengan yang lain. Punya pilar kesucian. Godaan sangat luar biasa. Tapi mari kita minta Roh Kudus mengingatkan kita. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara tahu godaan itu mulai dari mana? Pikiran. Sebab semua dosa diawali dari pikiran. Kalau kita jatuh dari pikiran, kita akan melakukan perbuatan. Kemenangan dalam pikiran akan menyebabkan kemenangan dalam perbuatan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan
serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Zina itu bukan cuma perbuatan. Oh, aku gak pernah melakukan apapun kok sama dia. Cuma membayangkan saja. Mencumbui bayangmu. Gak apa-apa kan? Kata Alkitab gak boleh. Karena walaupun tidak melakukan perzinahan secara perbuatan, mulai dari pikiran itu sudah dosa. Wah saudara, ini standar kekudusan kekristenan itu sangat tinggi loh saudara. Karena itu kemenangan harus dimulai dari pikiran. Makanya tiap hari baca Alkitab. Sehingga kalau ada godaan-godaan semacam itu, kita bilang ada tertulis. Kan Yesus menang karena itu. Ubah batu jadi roti, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Jatuhkan dirimu dari bait Allah, nanti malaikat menatang kamu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kabur tuh setan. Datang lagi, sembahlah aku berikan seluruh harta dunia. Ada tertulis, hanya Allah yang engkau harus sembah. Lari setan. Makanya kita harus isi hati kita, hidup kita tiap hari dengan firman. Saudara digoda oleh iblis, itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Ada tertulis. Apa yang tertulis? Kita nggak tahu karena nggak pernah baca Alkitab. Dijitak sama setan saudara. Jangan cuma ada tertulis, naon. Apanya yang tertulis? Kita mesti tahu, karena itu baca firman setiap hari. Kemenangan dimulai dari pikiran. Makanya kalau ada godaan, kita tolak pikiran yang negatif, yang jahat, yang berdosa, alihkan pada pikiran yang benar. Banyak kali kita kalah karena apa? Kita bilang, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Yang muncul apa? Kotor, kotor, kotor. Ayo, 1 menit, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang badannya besar, jangan pikir gajah yang belalainya panjang, jangan pikir gajah yang kakinya 4, jangan pikir gajah kalau nindi saudara remuk. Jangan pikir gajah. Saudara pikir apa? Gajah. Gimana supaya nggak pikir gajah? Pikir yang lain. Pikir mobil. Bagus, warnanya merah, menyala. Joknya kulit asli. Stangnya bisa dinaikin, turunin. Klaksonnya tidit. Kalau ditutup pintunya, kedebruk. Begitu. Begitu saudara pikirkan mobil, nggak akan terpikir soal gajah. Asal jangan pikir gajah naik mobil. Itu masih ada unsur gajahnya saudara-saudara. Nah makanya kalau kita diganggu pikiran jahat, dalam nama Yesus, keluar engkau iblis, enyah engkau iblis. Lalu pikirkan, lagi pujian penyembahan di gereja, lagi baca ayat firman. Itu yang hilang, yang kotor itu hilang-hilang saudara. Nah maka mulai dari pikiran kita. Bagaimana kalau saudara jatuh di dalam dosa, bertobat. Berjanji tidak melakukan lagi. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Agar Tuhan memulihkan. Bagaimana kalau pasanganmu yang berselingkuh? Walaupun berat, lepaskan pengampunan 70 kali 7 kali. Sehingga keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Biar kita dipelihara oleh Tuhan. Menjaga pilar kesucian ini. Saya mau bilang ya. Tiap orang itu pasti ada digoda oleh kecenderungan dosa. Karena kita walaupun sudah percaya Yesus lahir baru, tetap memiliki sifat kedagingan, sifat manusia lama. Ada yang belum kawin, mikir gini, aduh saya kok belum kawin ini mikirnya, kalau yang laki nih, cewek melulu nih. Aduh pikiran gak bener nih, mikirnya cewek doang. Nanti kalau udah aku kawin, pasti gak ada pikiran soal itu. Enggak juga loh saudara. Kadang-kadang orang sudah nikah pun godaan-godaan itu masih datang. Nah itu kecenderungan negatif, kecenderungan jangan dituruti. Apakah kecenderungan heteroseksual atau kecenderungan homoseksual? Sama. Jadi gini ya, seorang pria sudah kawin, sudah punya istri, masih bisa tergoda nggak oleh seorang gadis cantik? Bisa tidak?
Itu kan kecenderungan jahat yang harus ditolak. Itu heteroseksual. Yang homoseksual ada. Laki-laki kalau sama perempuan mah nggak ada gerengnya sama sekali. Perempuan nari-nari pakai bikini, ih geleh. Tapi begitu lihat ada pria lain, six pack, wah hati berdebar-debar, laki sama laki. Ini kecenderungan saudara. Tidak boleh menjadi perbuatan, harus ditolak hal semacam itu. Karena itu berasal dari pikiran yang tidak benar, pikiran jahat. Sifat dasar manusia yang jahat. Berapa hari lalu ada seorang menteri. Saya banyak kagum kepada pandangan-pandangan dia. Tapi satu hal, berapa hari lalu dia ngomong saya nggak setuju. Bahwa LGBT atau homoseksual itu udah kodrat dari Tuhan. Mau diapain? Saya nggak percaya. Homoseksual bukan kodrat dari Allah. Sebab kalau kodrat berarti ada orang dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan sebagai homoseksual. Kalau begitu yang disalahkan siapa? Tuhan. Dan saya emang gak mau begini. Cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Gak mau saya mah. Tapi saya diciptakan Tuhan mau begini. Udah kodrat, berarti yang salah Tuhan. Jadi kalau saudara menganggap homoseksual itu kodrat, engkau nyalain Tuhan. Ada yang bilang, oh homoseksual mah bukan kodrat, penyakit. Lah kalau penyakit, berarti yang perlu disalahkan dokter atau psikiater atau obat yang tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Saudara lagi kebaktian, tiba-tiba batuk. Batuk kan bukan dosa toh. Batuk sakit, lagi sakit batuk. Masa saya bilang, bertobat. Kan aneh saudara sekalian. Batuk itu bukan masalah bertobat, masalah diobati, masalah ke dokter. Kalau nggak sembuh-sembuh, dokternya kurang bagus, obatnya kurang bagus, cari dokter yang lain. Jadi homoseksual bukan kodrat, karena itu berarti nyalain Tuhan. Homoseksual bukan penyakit, itu nyalain psikiater, dokter, obat. Jadi apa? Homoseksual adalah dosa. Dan kalau dosa saya harus bertanggung jawab, saya harus bertobat. Saya harus memperbaiki kelakuan, diubah lahir baru dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Tapi nggak boleh pikir gini, ih si Eta, kalau laki jatuh sama perempuan mah udah wajar. Ini mah laki sama laki, aduh itu bener. Nggak bisa mikir gitu, sama dosa homoseksual sama dosa heteroseksual sama-sama dosa. Kan nggak boleh. Kecenderungannya cowok suka sama cewek yang bukan pasangannya, dosa. Cowok suka sama cowok, dosa juga saudara. Kecenderungan ini harus dipatahkan oleh kuasa Tuhan sehingga kita pikirannya sesuai dengan firman. Pernikahan yang benar, monogami, heteroseksual. Monogami artinya tidak boleh nikah lebih dari satu orang. Heteroseksual harus dengan pasangan jenis. Lawan jenis maksudnya. Jadi saudara, sekarang kalau memilih jodoh, pertama itu seiman, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tapi yang kedua, lawan jenis. Oh saya mah udah seiman, tapi sejenis. Waduh repot ini saudara. Dan biarlah kecenderungan-kecenderungan dosa itu kita patahkan dan kita hidup di dalam kesucian. Yang terakhir, yang kelima, pilar yang kita harus miliki untuk pernikahan bahagia adalah pilar kasih. Ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Rupanya keduanya saling cinta satu dengan yang lain. Nah inilah pilar yang membuat pernikahan bahagia. Ada cinta. Orang dulu itu dijodohkan saudara. Jadi katanya zaman Siti Nurbaya dijodohkan. Waktu mulai masuk dalam pernikahan biasanya dingin, dijodohkan gak kenal. Tapi karena menghargai orang tua, keluarga, lama-lama cinta itu bertumbuh jadi hangat.
Orang sekarang gak dijodohkan, cari sendiri. Lagi pacaran udah hot. Tapi begitu nikah, jadi dingin, pudar, cerai. Lihat tuh, orang dulu yang dijodohin ya. Saudara suka dengar gak? Cerai. Orang dulu itu dijodohin. Jarang-jarang dengar yang cerai. Orang sekarang gak ada yang jodohin, cari sendiri. Cerai. Jadi mendingan gimana? Pertama hot, lama-lama dingin, cerai, atau mulainya nggak terlalu, mulanya biasa saja. Tapi lama-lama cinta itu mulai bertumbuh. Saudara-saudara, maka kita harus selalu membangun semuanya dengan kasih agar kobaran cinta di dalam hati kita. Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ishak itu karena takut sama raja Filistin bilang, dia bukan istri, dia adik saya. Raja satu kali ngeliat, kok lagi bercumbu-cumbuan? Jadi bercumbu-cumbu boleh atau tidak? Boleh. Setelah nikah atau sebelum nikah? Orang zaman sekarang bercumbu-cumbuan sebelum nikah. Setelah nikah gebuk-gebukan, saudara. Ya keliru. Bercumbu-cumbu itu boleh setelah nikah. Kalau lagi belum nikah, ngobrol. Lihat kecocokan secara pribadi, pola pikir. Jangan sedikit bicara banyak usaha kalau lagi pacaran. Akibatnya kita tidak bisa objektif dalam kehidupan. Kiranya pilar kasih itu tumbuh setelah kita menikah. Makin lama makin berkobar-kobar. Saling mencintai. Bolehkah orang jatuh cinta lagi setelah dia menikah? Jawaban saya boleh. Tapi harus kepada orang yang sama, yaitu kepada pasangan kita sendiri. Ada kemesraan dalam pernikahan, kasih sejati harus selalu diusahakan. Belajar menghargai pasangan kita, belajar memuji. Ada seorang wanita suka nyanyi, dipersunting dan menikah dengan guru olah vokal. Waduh, cocok ya. Istrinya suka nyanyi, suaminya guru olah vokal. Tapi sejak nikah gak pernah nyanyi lagi nih orang. Sampai 3 tahun kemudian mati nih guru olah vokal. 2 tahun kemudian si wanita kawin lagi sama tukang ledeng. Tapi setelah nikah sama tukang ledeng, ternyata wanita ini jadi rajin nyanyi, direkam. CD-nya laris di mana-mana sampai wartawan tanya, Anda ini aneh. Dulu kawin sama guru olah vokal gak pernah nyanyi. Sekarang kawin sama tukang ledeng malah nyanyi, jadi terkenal. Kenapa? Suami saya yang pertama itu terlalu ahli. Jadi kalau saya nyanyi sedikit, dia bilang fals, pitch control kurang, vibrasi terlalu banyak. Lama-lama saya males nyanyi, dikomentari terus, negatif lagi. Sekarang suami saya tukang ledeng, dia kan gak ngerti nyanyi. Yang dia bikin tiap hari itu pipa, disambung sama pipa supaya air bisa ngocor dan sebagainya. Ya yang dia dengar tiap hari cuma pipa besi beradu, suara ledeng terdengar. Begitu pulang dengar saya nyanyi, waduh bagus. Ya bagus dibandingkan pipa ledeng, suaranya bagus. Ayo nyanyi, ayo rekaman. Semangat saya rekaman, laris. Makanya saudara sekalian, dalam kehidupan itu lebih banyak memuji, lebih banyak menghargai. Hidup kita akan penuh damai sejahtera. Kan saudara gak suka dicaci maki toh, saudara senang dipuji. Puji istrimu, puji suamimu. Hargai dia, hargai orang tuamu, hargai anakmu, senang. Asal jangan seperti satu orang bapak yang dulu non-Kristen, sekarang jadi Kristen sama istrinya. Tapi setelah jadi Kristen, istrinya komplain sama pendeta. Pak pendeta, setelah kita jadi Kristen, suami saya berubah. Gak pernah memuji saya. Ah, masa sih?
Iya, dulu dia suka puji-puji saya. Kamu cantik, kamu hebat. Sekarang gak pernah puji saya. Satu kali pendeta ketemu sama suaminya. Apa benar kamu dulu suka memuji, sekarang tidak suka memuji? Benar Pak Pendeta. Loh kenapa? Karena saya baca firman. Loh firman apa yang menyebabkan kamu berhenti memuji? Firman yang berkata, jangan berdusta. Jadi saya itu dulu suka muji-muji itu bukan karena istri saya cantik, baik, enggak. Cuma nyenengin dia aja. Sekarang aku ketemu firman, jangan berdusta. Sejak itu aku enggak pernah puji istriku lagi. Wah, rupanya dia salah menafsirkan ayat firman. Harus ketemu dengan Bapak Pendeta Joko Prihanto untuk mendapat bimbingan, konseling, saudara-saudara. Mari kita belajar menghargai, mari kita belajar memuji. Mari bangkitkan pilar kasih di dalam hidup kita. Kalau 5 pilar ini ada dalam hidup kita bahagia. Pilar apa saja itu? Pertama pilar iman. Yang kedua pilar doa. Yang ketiga pilar karakter yang baik. Yang keempat pilar kesucian. Yang kelima pilar kasih. Kiranya keluarga kita mengalami damai sejahtera. Saudara yang belum menikah mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah berbicara kepada kami pada hari ini. Biarlah kami memiliki keteguhan iman seperti Abraham. Sebagai kepala keluarga, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Ada banyak pilihan yang kami harus putuskan setiap hari. Kami tidak mampu, tapi ketika kami menaruh harap kami kepada Tuhan, di sana ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami alami. Sebagai penolong istri-istri dan sebagai anak-anak, biarlah kami sepakat membangun mezbah di hadapan Tuhan. Dan ketika Abraham membangun mezbah, api turun membakar dan terjadi perubahan hidup. Kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh kasih karunia Tuhan, kami butuh kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menolong kami Bapa. Berkati keluarga kami, keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh maut, kematian, kemiskinan, kegagalan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan untuk persiapan ke depan, tinggal beberapa bulan pergantian presiden dan semuanya. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari orang-orang yang merusak bangsa dan negara kami. Kami percaya di tengah-tengah bangsa ini masih ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa siang malam untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Berkati para pemimpin rohani kami dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Secara khusus kami berdoa buat Om Julius dan Tante. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Beri kekuatan di usia yang semakin bertambah. Biar anugerah Tuhan turun atas hamba-Mu. Juga menyerahkan Bapak Pendeta Dr. Ruby Nadia Abraham sebagai gembala kami. Dan sebagai Ketua BPPGBI. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai dan Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan. Bersama dengan Bu Lena dan keluarga besar. Juga Bapak Pendeta Dr. Ruby Nadia Abraham, juga Pak Suito, dan juga Pak Christopher Tuhan, semua pelayan Tuhan, pengurus, pelayan Tuhan, GBI Harapan Indah kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita yang baik. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah, dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput ke di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.